Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama Pak Bupati Pulau Pisau. Siap. Pak Haji Ahmad Ripai. Kita hari ini mengecek hasil pajak. Ini loh, Pak, hasil pajak dari kabupaten sendiri. Uangnya untuk apa, Pak? Gini, masyarakat itu kadang mempertanyakan apa sih manfaat mereka bayar pajak untuk pemerintah daerah khususnya. Kita bicara pemerintah daerah karena kita hari ini berada di Pulau Pisau. Ini loh salah satu bentuk ketaatan masyarakat itu membayar pajak. Adanya pembangunan yang ada di Pulau Pisau, ini salah satu contohnya penataan bundaran yang selama ini tidak tertata, kita tata dengan baik. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita Pulau Pisau itu semakin rajin membayar pajak karena fungsinya adalah untuk pembangunan daerah kita juga. Dan masyarakat kita juga yang merasakan pembangunan tersebut. Oke. Kita kesini Pak Bupati biar masyarakat melihat. Jadi kerja nyata Pak Bupati ya? Betul. Ini cuma salah satu contoh. Ini salah satu contoh Pak. Belum lagi jalan atau segala macamnya. Yang memang masyarakat melihat secara langsung juga merasakan bagaimana jalan-jalan di setiap daerah, khususnya pedesaan itu, penghubung-penghubung itu semuanya uangnya dari pajak masyarakat juga. Oke. Pak, izin saya di sini biar masyarakat melihat nih Pak. Nah, ini Pak, kita sini Pak. Jadi masyarakat Kabupaten Pulau Pisau, ini loh kerja nyata dari Pak Bupati. Pak, nanti apa aja yang akan ditata dengan menggunakan uang pajak dari Kabupaten Pulau Pisau ini Pak? Kita tadi bicara ini salah satu contoh. Nah, sekarang kita bicara di setiap pedesaan itu, bagaimana jalan yang dulu lumpur kita tingkatkan menjadi jalan yang fungsional lah. Ibaratnya fungsional dulu, itulah salah satunya untuk ketaatan masyarakat membayar pajak. Harapan saya, masyarakat Pulau Pisau khususnya ya, kita bicara Pulau Pisau, tolong taatlah berbayar pajak karena demi pembangunan Kabupaten Pulau Pisau juga. Siap. Oke. Berarti Pak, jalan-jalan yang lumpur itu di pedesaan atau seperti apa nih Pak nih? Biar masyarakat tahu juga nih. Jalan-jalan uang pajaknya gitu. Betul. Jalan-jalan di pedesaan kan sudah ditingkatkan nih, sudah lumayan fungsional namanya. Fungsional namanya, yaitu tadi ketaatan mereka. Kita menggugah mereka hari ini di lapangan ini, di jalan ini, bagaimana mereka juga tahu bahwa pajak yang selama ini dibayarkan mereka untuk pembangunan Kabupaten Pulau Pisau. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat, sekali lagi buat pesan Pak, agar masyarakat taat bayar pajak. Apa sih pajak itu biar masyarakat di pedesaan tahu Pak? Monggo Pak. Bagi masyarakat Pulau Pisau khususnya, taatlah berbayar pajak. Karena dengan bayar pajak, berarti kita ikut membangun kabupaten kita yang kita cintai ini. Siap. Mungkin itu dari saya. Siap, terima kasih banyak. Kawan Antara, kita sudahi dulu, nanti kita bincang-bincang dengan Pak Bupati lagi ya. Assalamualaikum. Salam Pak Bupati. Siap. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Inilah yang simbol tahun ini, biar masyarakat Pulau Pisau bisa Maksud dan tujuan apa kira-kira nih Antara? Pak, oke, kemana-mana. Yang jelas, izin Bapak dulu. Silakan. Di pemerintahan itu dimulai dari tanggal 3 Maret 2020. Tanggal 3. Kalau sampai sekarang artinya 9 bulanan perjalanan kami melaksanakan tugas sebagai kepala daerah di Kabupaten Pulau Pisau. Dari pemerintah pusat itu diadakan yang namanya efisiensi anggaran. Efisiensi. Berdampak itu Pak? Itu luar biasa dampaknya. Pertama kami dilantik, habis itu disuruh pemangkasan anggaran. Sampai sekarang. Nah, di tahun 2026 pemerintah pusat itu ingin kita berinovasi. Walaupun anggaran terbatas, tapi kita harus mampu berinovasi dan berkreasi. Saya yakin dan percaya dengan solid, kompaknya pemerintahan yang ada ini, apapun itu bisa kita lewati bersama. Tapi memang ada keterhambatan untuk pembangunan. Keterhambatan. Tapi ruang untuk membangun itu masih dibuka oleh pemerintah pusat dengan kita bikin usulan-usulan ke pemerintah pusat dan penanganannya langsung dari mereka. Kan seperti itu. Artinya Pak tidak menghambat juga ya Pak ya. Walaupun 5 tahun bisa Pak ya untuk membangun kabupaten Pulau Pisau. Kalau bicara saya bilang tadi kan pembangunan itu tetap jalan tapi akan lebih terhambat sedikit. Tapi tidak jadi masalah, sedikit tidak aja kan masalah. Hanya kita harus mampu berinovasi dan berkreasi lah. Pak, berarti instansi-instansi Bapak ini, PAD, kemudian pajak dan sebagainya harus dikuras juga agar bisa menjadi pendapatan yang benar-benar maksimal untuk kabupaten. Kalau kita bicara PAD, ya tadi kita sampaikan bahwa
pendapatan asli daerah kita kan kita tidak usah membandingkan daerah lain. Kita bicara Pulang Pisau bahwa Pulang Pisau ini terkenal dengan pertanian dan perkebunannya. Pertanian dan perkebunannya, Pak ya. Artinya disitulah kita, yang penting masyarakat kita bisa sejahtera dengan perkembangan dunia usaha mereka, yaitu perkebunan dan pertanian. Nah, itu. Tapi udah jalan, Pak, ini ya. Udah jalan. Kalau kita bicara efisiensi tahun ini, kita tetap bisa melaksanakan pembangunan. Tapi untuk tahun depan kita belum melihat nih. Tapi prinsip kami, orang-orang yang kemarin ikut retret di Magelang, kami dinyatakan oleh kepala daerah itu, oleh Pak Presiden adalah siap sebagai petarung, bukan yang orang yang cengeng. Petarung jadi, seperti apa maksudnya nih? Petarung artinya anggaran apapun sedikit, kondisi, kita harus siap, jangan cengeng, mampu berdiri kari sendiri. Iya. Tapi kayak itu tadi, kita kan masih diberi peluang oleh pemerintah pusat. Nah, juga kami sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kemarin, alhamdulillah, Pulang Pisau itu kan selalu ada bahasa yang gini bahasanya. Orang kadang mengenal Pulang Pisau itu kalau kita bicara ke pusat, dibilang Pulau Pisang. Nah, itu tuh Pak, itu bagus juga tuh. Dijelaskan di sini, ini kan enak juga nih. Sering saya protes. Kenapa saya bilang kami itu namanya Pulang Pisau? Pulang Pisau. Jadi kami berinisiatif dengan DAD Kabupaten Pulang Pisau mengadakan rapat dengan semua tokoh adatnya. Apa sih makna dari Pulang Pisau? Apa sih yang harus kita cari dari Pulang Pisau? Karena prinsipnya gini, kita tidak akan bisa mencintai kalau kita tidak mengenal. Kita harus mengenal dulu apa dari bahasa Pulang Pisau. Akhirnya kita sepakati kemarin di kantor DAD Dewan Adat Dayak di Huma Betang Pulang Pisau, bahwa Pulang Pisau itu adalah gagang pisau, gagang mandau. Ini. Nah, ini namanya gagang mandau. Namanya gagang mandau. Artinya Pulang Pisau itu gagangnya mandau. Nah, setelah kita tahu, tinggal kita cari filosofinya agar kita selalu menyampaikan dengan masyarakat luas bahwa Pulang Pisau itu artinya gagang mandau. Gagang mandau. Ya, gitu. Oke? Kita ke situ, Pak. Oke. Biar kita lihat gagang mandaunya nih. Ya. Berarti ada filosofinya, Ini Pak, ya? kita resmikan kemarin, ikon Pulang Pisau itu adalah gagang mandau. Gagang mandau. Kita resmikan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 2 Juli 2025. Ini, dan juga kita tadi melihat penataan bundaran tadi, penataan jalan tadi itu, di situ juga dibikin ikon kita gagang mandau ini. Gagang mandau. Oh, yang lampu itu, Pak, ya? Iya.